Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya muallima Ibrahim wa Musa allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa halukum? Apa kabarnya semuanya? Khair. Nahnu bi khairin syukran. Sallallahu lakum li wa lakum khairan katsira wa taufiq wassadad wassabat insyaallah. Amin. Saya ucapkan pada pertemuan kita yang pertama ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di hadhil munasabah insyaallah. Ya, saya berdoa semoga teman-teman sekalian memiliki niat yang lurus, memiliki tekad yang kuat untuk belajar bahasa Arab. Semoga forum ini kemudian atau webinar ini kemudian menjadi jalan dan solusi bagi teman-teman semua untuk bisa bahasa Arab insyaallah. Sebelumnya saya ingin absen dulu nih, silakan diklik di komen ya, di komentar itu silakan aja chatting apa namanya, kirimkan pesannya hadir tangsel seperti itu ya, silakan ya, rame-ramein aja gitu ya supaya tahu teman-teman juga bisa tahu oh ternyata ini itu bisa ayo sekolah online silakan ditulis hadir dari mana gitu ya, dari daerah mana. Baik. Minggu yang paling jauh dari daerah mana ini bisa tahu? Yang paling jauh ujung timur Indonesia. Makassar. Makassar. Ada yang paling jauh dari Makassar? Minggu cenanya. Biar teman-teman kita pada tahu semua dari mana saja pesertanya. Ada yang dari lebih jauh lagi dari Makassar? Silakan teman-teman. Yang lebih jauh lagi ada. Silakan di chat ya, dilihat di chatnya. Wah, banyak ya. Wah, masya Allah. Dari Papua tuh ada dari Papua. Ya, masya Allah. Wah, ada dari Dubai. Ada juga dari Dubai loh. Ya paling jauh ya. Oh, berarti tidak terkalahkan. Dari Dubai paling jauh. Ya, dari mana saja itu? Aduh, banyak sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya atas partisipasi teman-teman sekalian ya. Nah, dari Tangsel, Bogor, dari Jakarta, wah masya Allah. Rasain aja. Cianjur juga ada. Dari Bogor, masih Bogor, Bekasi, dan insya Allah ada dari Pamekasan. Walau ya. Tangsel. Sama tolong di-mute dong suaranya. Ini tentu kan kesungguhan ini. Baik, teman-teman sekalian, suaranya kita akan mulai. Ini masih ada suara-suara ini mungkin coba dibantu untuk di mute ya, atau bisa teman-teman juga mungkin secara mandiri untuk mute ya mikrofonnya. Baik, kita akan mulai. Saya mohon izin untuk share screen-nya. Baik. Ini dia. Sebentar ya, teman-teman. Semoga sudah tampak. Belum ya? Tunggu. Tunggu. Apa sudah tampak belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Kelas. Ya, saya gedein dulu. Baik. Baik teman-teman sekalian, terima kasih hari ini sudah bisa membersamai kami. Saya Yusuf Sinwontong. Saya alhamdulillah sudah dipercaya oleh banyak orang untuk membantu mereka bagaimana caranya membuat mereka bisa bahasa Arab, lancar berbicara maupun baca kitab gundul. Dan saya ya
profesi saya tentu adalah seorang pengajar bahasa Arab. Saya seorang juga pengajar, praktisi, penulis, konsultan hukum Islam, dai, ya, dan juga seorang pebisnis insya Allah. Ya, ini kelahiran saya yang dari Sulawesi. Ya, ini dari Sulawesi ya. Saya lahir di Sulawesi dan sudah menikah. Baik, teman-teman sekalian, ya kalau pendidikan saya terakhir saya di Libya, Jakarta. Telah selesai mendapatkan ijazah alisans atau disebut juga LC. LC itu sebenarnya adalah ijazah atau gelar dari Prancis sebenarnya, ya. Tapi kemudian itu diadopsi oleh perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah dan ini sudah ma'ruf ya. Saya juga yakin insya Allah teman-teman sudah pada mengetahui hal ini. Baik, dan juga saya memiliki beberapa bahkan puluhan sanad ya dan ijazah-ijazah daripada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab baik fikih, hadis ataupun ya usul fikih dan juga kitab-kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin, Al-Muharrar ya, termasuk kitab-kitab Bulughul Maram dan seterusnya. Semuanya ada sanadnya dan itu sampai kepada penulis kitab, ada yang sampai kepada Imam At-Tirmidzi, ada yang sampai kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini singkat profil saya, insya Allah cocok layak lah ya untuk memberikan materi kepada teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan hal seperti ini karena kita telah bertekad untuk belajar bahasa Arab. Saya ingin sampaikan satu hal dulu, bahwa bahasa Arab ini adalah satu kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terlepas dari bahwa bahasa Arab itu hukumnya ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi kita mengambil bahwa hukumnya adalah fardu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa bahasa Arab itu fardu bagi mereka yang berprofesi, bukan berprofesi ya, karena memang itu bukan profesi ya, artinya mereka yang memang adalah kesehariannya adalah seorang ustadz atau seorang masyayikh, terlebih dia adalah seorang ulama, maka wajib tidak ada seorang ulama yang tidak bisa bahasa Arab. Baik, ya mereka yang menjadi ulama itu wajib berbahasa Arab. Fardu ain bahkan oleh mereka, namun bagi kaum muslimin adalah fardu kifayah. Selain itu, bahasa Arab teman-teman sekalian akan menjadi bahasa yang dibutuhkan oleh kita karena masa depan dunia ini insya Allah adalah di tangan kaum muslimin. Olehnya itu maka orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab atau tidak memiliki kemampuan bahasa Arab teman-teman sekalian mungkin dapat dikatakan nanti mereka akan mengalami kesulitan di masa akan datang. Namun yang lebih penting dari itu semua, bahasa Arab bagi kita sebagai seorang muslim teman-teman sekalian adalah ya untuk memahami Al-Quran ataupun hadis itu sendiri. Ya, ini yang paling penting bagi kita, sehingga kemudian kalau kita ingin bisa bahasa Arab, ya, ingin bisa bahasa Arab, maka kita harus memperhatikan memperhatikan niat kita. Sebelum saya ingin lanjut, saya kembali dulu ke tema besar kita. Tema besar kita ini adalah kalau yang ada di monitor teman-teman sekalian saat ini, 4 teknik sukses belajar bahasa Arab, ini topiknya ya. Karena malam ini saya akan bahas tentang 4 teknik sukses belajar bahasa Arab itu. Tetapi tema besar kita adalah saya akan membawakan tema yaitu 4 teknis rahasia menjadi sukses bahasa Arab atau menjadi jago bahasa Arab bagi orang menjadi jago bahasa Arab dalam waktu singkat bagi pemula ala orang Indonesia. Ya. Jadi 4 teknik itu yang akan saya bahas termasuk pada kesempatan ini. Saya akan bahas 4 teknik itu. Ya, dan saya bisa jamin insya Allah teman-teman sekalian, kalau ini dipraktekkan itu akan bisa membantu teman-teman untuk ya jago bahasa Arab bahkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dan ini tentu sangat pemula insya Allah, basic sekali ya. Dan teman-teman di sini saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah belajar atau belum, itu nanti insya Allah akan saya explore dan akan akan saya tahu
ya ketika nanti insya Allah pada tahap pertama ini saya akan coaching insya Allah ya, saya akan coaching teman-teman sekalian agar kemudian teman-teman itu bisa di-upgrade untuk mampu jago bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, apa tekniknya itu? Teknik yang 4 itu kita lihat ya. Sebelum itu perlu kita ketahui tentang bahasa Arab teman-teman sekalian. Bahasa Arab itu bagi kita orang Indonesia itu adalah harus disyukuri. Kenapa? Karena kita sebagai orang Indonesia bahasa Arab itu sangat mudah bagi kita. Ada riset teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Profesor Sudomo almarhum. Dia mengatakan bahwa 13% kosakata bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Saya juga pernah dulu melakukan riset terkait tentang ini, mengumpulkan kosakata-kosakata yang digunakan oleh orang Indonesia sehari-hari atau dalam pengertiannya adalah kosakata itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Itu dikatakan sekitar 2.000 hingga 3.000 kosakata. Bayangkan, ya sangat besar sekali teman-teman sekalian. Ya. Atau boleh juga saya katakan setiap 100 kata yang kita ucapkan dalam setiap kita berkata-kata itu sudah mesti 1 sampai 10 kosakata bahasa Arab pasti kita ucapkan ya, setiap 100 kata. Itu 1 sampai 10 itu kita menggunakan kosakata bahasa Arab. Ya, itu sangat luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa orang Indonesia, teman-teman sekalian, itu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa bahasa Arab. Kemudian yang kedua, selain riset di sini yang ada di sini, ya, kita itu setiap hari sadar atau tidak sadar kita itu berbahasa Arab. Kita ketemu dengan teman kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Ya. Ketika teman kita jawab Waalaikumsalam itu juga bahasa Arab. Ya. Kemudian saya sedikit ingin lihat kosakata bahasa Arab ya, kosakata bahasa Indonesia maksudnya, yang itu diserap dari bahasa Arab. Bisa kita lihat contoh kayak adil itu bahasa Arab ya, amanah itu bahasa Arab, musyawarah itu juga bahasa Arab ya, kemudian apa lagi, hukum itu bahasa Arab, apalagi ayo teman-teman silakan di chat ya, di chat aja kalau ini ya. Ada hukum, kemudian ada apa lagi, murid. Kenapa? Murid. Adil. Murid itu juga bahasa Arab loh ya, dari kata Adil. aroda yuridu. Madrasah. Adil. Keadilan. Ya, keadilan. Murid itu istilahnya orang sufi, teman-teman sekalian. Kalau di tingkat tingkat torikot itu ada yang namanya murid, ya itu tingkat dasar. Murid itu dari kata aroda yuridu, ya, aroda yuridu, dan kalau orang yang ingin murid namanya, ya murid. Jadi aroda itu orangnya ingin, yuridu itu sama, itu fi'il mudhari'nya. Jadi kalau murid itu orang yang ingin. Nah, makanya orang yang ingin belajar tarekat seperti itu disebut sebagai murid. Intinya orang yang pertama kali ingin mengenal tarekat itu disebut sebagai murid. Ya, masih banyak sekali musyawarah, keadilan tadi sudah disebutkan, rakyat itu rakyat juga adalah bahasa Arab ya, rakyat ya. Rakyat itu adalah bahasa Arab. Apalagi masih banyak ya, silakan chat ya, silakan di chat aja ya, tulis di chat aja biar teman-teman juga bisa belajar dari teman-teman sekalian. Karena saya ingin teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar, sudah punya kosakata tentang, silakan biar saling istifadah, saling bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi itu riset ya, sangat luar biasa. Jadi saya ingin memberikan motivasi, memberikan semangat kepada teman-teman sekalian bahwa antum semua, teman-teman semua yang mungkin di sini ada yang sempat frustasi, enggak ya, sampai frustasi enggak ya? Sampai mungkin mungkin rada-rada kesal juga mungkin, atau sudah sempat
bingung, sudah galau ya, dan macam-macam itu tentang belajar bahasa Arab ya. Semoga teman-teman di sini insya Allah akan menemukan jawabannya, akan kita bantu bagaimana supaya teman-teman itu bisa memahami bahasa Arab, bahkan jago bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, ini ada jurnal ya, jurnal bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab di era seperti ini, di mana semuanya sudah digitalisasi ya. Bahwa ini ada satu jurnal yang ditulis oleh salah seorang mahasiswi di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi begini, belajar bahasa Arab itu akan katanya lebih mudah dipelajari apabila dilakukan dengan mengajarkan cara mengetik tulisan Arab di komputer. Jadi begini, kita kan punya Android kan? Ya sudah, saya ingin pastikan teman-teman semua, Androidnya ini ya, semuanya sudah bisa mengetik font Arab. Jadi yang belum bisa atau belum tahu caranya, nanti saya akan kasih tutorialnya insya Allah di grup ya, saya akan kirimkan bagaimana mengganti keyboardnya itu tanpa perlu aplikasi eksternal ya. Semua Android insya Allah, semua Android itu bisa untuk dipakai mengetik Arab ya. Ini penting sekali teman-teman sekalian ya, karena ini jurnal loh ya, artinya ini sudah diterbitkan, ini jurnal, ada penelitiannya ya. Dan itu memang cukup terbukti teman-teman sekalian. Dibandingkan saya dahulu belajar bahasa Arab, ya, perlu juga ini saya kasih tahu teman-teman sekalian, ini agak terlewat. Saya itu aslinya bukan orang pesantren, ya, saya bukan orang pesantren. Saya itu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. 2008 saya di UIN, ya, mulai sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Dan 2009 itu saya cuti karena saya pikir saya belajar di UIN ngambil perbandingan mazhab fikih tapi tidak bisa bahasa Arab. Ya saya pikir ya galau-galau gitu dah ya. Saya rasa juga teman-teman juga mungkin akan mengalami hal yang serupa kalau berada pada posisi saya waktu itu. Ya. Jadi itu yang saya rasakan teman-teman sekalian. Saya mulai belajar belajar bahasa Arab melalui buku-buku. Jadi saya membeli buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Arab. Mungkin hampir seluruh metode-metode pembelajaran bahasa Arab yang ada di di Indonesia, baik itu ditulis orang NU, Muhammadiyah atau siapa itu, macam-macam lah ya, buku itu saya miliki semua, saya beli. Ya, karena memang saya suka baca, ya. Saya punya banyak perpustakaan, punya banyak buku seperti itu, ya. Jadi saya mengoleksi buku banyak. Nah, jadi saya beli. Dan waktu itu teman-teman sekalian mencari ustadz, waktu itu setahu saya Android itu mungkin belum ada kali ya. Coba yang tahu Android itu tahun berapa boomingnya di Indonesia, di chat ya, chat ya, di chat, silakan di chat teman-teman sekalian. Ya, saya lupa nggak tahu. Setahu saya waktu itu saya belum punya Android, ya, belum punya Android. Jadi masih belajar kalau mau cari kosakata itu masih pakai di kamus ya, manual, ya. Jadi waktu itu karena mungkin Al-Munawir itu sudah agak mahal ya, tapi ya yang standar itu kita pakai punya Mahmud Yunus kalau tidak salah ya, kamus Arab punya Mahmud Yunus. Itu lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Tapi saya juga sudah punya Al-Munawir sih kalau tidak salah ya. Kalau mau bicara kalau mau tanya rekomendasi kamus Indonesia Arab yang cukup bagus sampai saat ini ya masih Al-Munawir, itu masih recommended. Al-Munawir yang biru ya, itu masih recommended. Baik teman-teman sekalian ya, jadi seperti itu kondisinya. Saya mencari guru itu sangat sulit ya, jadi saya kebanyakan belajar sendiri di awal itu ya. Tetapi kemudian ya nanti akan saya ceritakan bagaimana kemudian saya bisa bahasa Arab ya, bahkan bisa lulus untuk bersaing dengan teman-teman yang lainnya di kampus Libya, yang itu adalah kampus Universitas Al-Imam Ibnu Saud dari Saudi Arabia. Dan memang seluruh pengajarnya adalah para masyayikh dari sana, baik dari Sudan, dari Yaman, dari Syam, ya, dari Mauritania, dari mana, dan hampir jarang kita bertemu dengan dosen orang Indonesia. Ya, itu faktanya seperti itu. Baik teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi pertama, pastikan teman-teman itu HP-nya memiliki keyboard yang bisa menulis Arab ya.
Jadi bisa menulis Arab. Itu penting sekali ya, teman-teman sekalian. Ini ada Betty Kurniawan, Mbak Betty, raise hand. Itu ada pertanyaan? Sebenarnya nanti bertanya terakhir aja ya, teman-teman sekalian ya. Kalau mau bertanya nanti kita akan buka termin pertanyaan di akhir. Kalau memang ingin bertanya langsung juga boleh langsung di ini aja apa namanya tanya di chatting aja ya. Jadi kirimkan pertanyaan di chatting, nanti coba akan saya review pertanyaan-pertanyaan sekalian. Ya, baik. Kemudian teman-teman sekalian, ini terkait tentang bahasa Arab juga. Ini kalau bicara masa depan ya, kalau kita berbicara tentang peluang ya, bisnis dan macam-macam teman-teman sekalian. Jadi ini manfaat duniawinya begini ya, bahwa pada tahun 2015 ya, tepatnya 25 Agustus, Republika itu dia merilis berita begini. Waktu itu ada pertemuan ya, ada pertemuan tentang, saya agak lupa pertemuannya waktu konferensi ya kalau tidak salah ya. Jadi konferensi bahasa Arab internasional. Jadi itu yang diinisiasi oleh 2 UIN ya terkemuka. Jadi mereka itu begini, nulis begini, bahasa Arab di Indonesia tetap memiliki prospek apabila peminat dan pegiat bahasa Arab itu mampu menekuninya dan mengubah tantangan jadi peluang. Ya, dia kasih contoh sebagai apa dalilnya apa atau hujahnya apa, dia mengatakan seperti itu prospek. Dia katakan bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia itu lebih dari 20 ribuan. Ya, itu pesantren. Ya. Belum lagi dengan kondisi kalau kita saat ini yang memang banyak orang-orang yang bahkan bukan pesantren ingin belajar bahasa Arab, orang-orang yang sedang hijrah, ya itu tidak dipungkiri. Teman-teman sekalian mungkin di sini banyak yang sedang hijrah kan, dan pasti semangat-semangatnya untuk belajar bahasa Arab, ya. Ya itu tentu angkanya jauh lebih besar, ya angkanya jauh lebih besar sekali, prospeknya jauh lebih besar. Baik teman-teman sekalian. Nah, maka saya ingin sampaikan teknik ya. Ini kita langsung ke teknik belajar untuk. Jadi saya akan kasih tahu teknik bagaimana biar teman-teman itu bisa memahami dan jago bahasa Arab. Ya. Jadi ada 4 teknik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang ini insya Allah saya harapkan teman-teman setelah tahu teknik ini, 4 teknik ini teman-teman akan jago bahasa Arab. Teknik yang pertama teman-teman sekalian ya, kenali tipe gaya belajar Anda. Ini penting sekali. Anda harus tahu dulu teknik belajar, gaya belajar teman-teman sekalian itu seperti apa. Ya, apakah teman-teman itu adalah seorang yang auditori ya? Seorang auditori yang memang itu lebih banyak mengandalkan pendengaran ya. Maka kalau memang tipe teman-teman yang seperti itu, teman-teman itu bisa menggunakan audio-audio sebagai media pembelajaran untuk teman-teman belajar ya. Dan banyak sekarang kalau kita lihat YouTube ya ataupun apa saja itu akan kita dapatkan banyak video, banyak audio yang itu bisa kita manfaatkan untuk kita belajar bahasa Arab ya. Video itu saya rasa paling cukup bagus gitu ya. Cukup bagus untuk teman-teman sekalian belajar bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman adalah tipe orang seperti ini ya, maka teman-teman harus cari tahu caranya metode apa yang tepat kira-kira untuk gaya belajar teman-teman yang seperti ini seorang auditori ya. Baik, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman itu adalah tipenya seorang visual, maka teman-teman itu ya perbanyak yang sifatnya menonton atau melihat. Nah, biasanya kalau sekarang kalau video itu sudah dapat 2, ada kinestetik sama ada auditori, ada visualnya. Jadi video itu cukup bagus sekali. Nah, kalau yang visual itu biasanya mereka mengandalkan buku, banyak baca buku. Jadi banyak baca referensi-referensi. Nah, itu juga silakan teman-teman sekalian ya. Kalau memang teman-teman adalah tipe seperti ini, tidak terlalu misalnya tidak terlalu mengandalkan pendengaran seperti tipe pertama ya, maka teman-teman itu adalah tipe-tipe orang yang suka baca ya, atau belajar dari membaca, banyak membaca seperti itu ya. Jadi
Itu difokuskan di situ, teman-teman sekalian. Yang ketiga, kalau memang teman-teman itu adalah tipenya adalah seorang kinestetik yang bisa memadukan tadi, ya, memadukan antara suara dan juga melihat. Nah, makanya ini paling banyak ya, video. Biasanya orang banyaknya di kinestetik, ya, walaupun tidak kita pungkiri banyak juga yang di auditori ataupun yang visual, ya, seperti itu, ya. Ini penting sekali. Ini tahap pertama atau teknik pertama. Jadi teman-teman harus mengeksplor teman-teman itu seperti apa. Nah, apakah teman-teman itu adalah seorang auditori atau visual ataupun kinestetik. Jadi itu yang mula-mula pernah teman-teman pastikan teman-teman itu adalah seorang yang mana, ya. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, teknik yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kenali sindrom para penuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses, tidak gagal belajar bahasa Arab, maka ya kita kudu paham dulu sindrom ini menjadi penyakit, faktor kegagalan dalam belajar bahasa Arab. Ya. Jadi jangan sampai kita memiliki salah satu dari 7 faktor kegagalan atau sindrom penuntut ilmu bahasa Arab, ya. Jadi jangan sampai ada satu saja dari 7 ini. Ya, apa itu? Coba kita lihat. Yang pertama, teman-teman sekalian, ya, sombong. Sikap sombong dan angku, ya, sok tahu dan macam-macam itu, ya, dan angku itu adalah sifat negatif. Sifat yang akan menjauhkan ilmu dari kita. Kita sulit untuk menghafal ilmu. Kita sulit untuk memahami sebuah ilmu, terlebih ilmu bahasa Arab, ya. Jadi sombong itu adalah sifat daripada syaitan, ya. Jadi hindari penyakit sombong itu, ya, karena at-takabbur, al-kibriya itu adalah sifat syaitan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yata'allaman ai al-mustakbir wal mustahyi, ya. Itu nanti ini yang kedua, ya, kita lihat itu pemalu, ya. Ini sindrom yang kedua, pemalu. Itu satu paket komplit dengan yang pertama, itu sombong, ya. Sampai Rasulullah SAW itu mengeluarkan hadis, tidak memperoleh ilmu, ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang memiliki 2 sifat ini. Yang pertama sombong, kemudian yang kedua itu adalah pemalu. Kalau orang sombong, ya, angku, dia merasa so tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan bertanya, karena dia pikir dia tahu. Dia akan menjaga jarak dengan orang lain, dan orang lain pun juga mungkin akan menjaga jarak dengan dia karena dilihat dari luar tampaknya tahu, ya. Jadi kalau memang kita tidak tahu, teman-teman sekalian, silakan ditanya. Ya. Silakan ditanya, itu akan membuat kita dan teman-teman semua akan masuk, akan mudah ilmu itu masuk pada kita, teman-teman sekalian. Demikian pemalu. Pemalu juga ini adalah sebuah sifat yang tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu. Betul, Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-haya'u minal iman, ya, bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Akan tetapi malu dalam belajar itu tidak dibolehkan. Karena malu dalam belajar itu akan menolak ilmu. Orang malu dalam belajar, ya, itu akan membuat dia juga tidak tahu. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang dia tidak tahu, ingin bertanya, malu. Ya, ingin misalnya begini, ilmu ini mungkin bisa datangnya dari ustadz, bisa datangnya dari teman atau dari siapapun, ya. Jadi mungkin orang-orang tertentu dia akan malu bertanya kalau sama temannya, ya. Padahal ya kalau memang tidak tahu tanya aja, siapa tahu teman itu tahu, kan begitu, ya. Silakan bertanya, jangan menutup diri. Nah, menutup diri seperti ini, teman-teman sekalian, itu akan ya menghalangi diri kita untuk memahami sebuah ilmu termasuk bahasa Arab. Ya, sampai di sini teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami, ya. Jadi cukup 2 hadis tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bahwa
dua sindrom ini itu membuat orang yang belajar tidak jadi belajar atau tidak mendapatkan ilmu, ya, maka hindari sindrom itu. Sindrom yang ketiga teman-teman sekalian itu pemalas, ya. Jadi pemalas itu, al-kaslan itu juga termasuk sifat syaitan, ya. Tidak sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Memang ini juga ya di masyarakat itu teman-teman sekalian ada namanya orang kaslan. Padahal kaslan itu pemalas. Saya juga waktu saya belum tahu bahasa Arab, ada teman-teman saya dulu di Sulawesi, ya, ada namanya itu kaslan. Masya Allah. Setelah tahu bahasa Arab, ya, jadi bukan ketawa, jadi sedih, sayang, ya. Kenapa orang tuanya itu menamakan anaknya kaslan, ya, pemalas. Ya itu doa. Ya saya nggak tahu orangnya sekarang itu malas atau enggak. Tapi itu jadi doa, Masya Allah ya. Jadi ini juga hati-hati teman-teman yang mungkin nanti akan dianugerahi anak, ya punya anak dan seterusnya. Lihat lagi ya anak-anaknya. Namanya itu apakah nama-nama yang benar. Kalau memang pakai ejaan Arab, ya, atau memang salah. Kalau memang salah, itu silakan dirubah ya teman-teman sekalian ya. Jangan sampai itu terus-menerus dibiarkan itu jadi doa, ntar anak itu akan seperti itu, ya. Di tempat saya itu ada di Kaslan, ada jahim juga, Masya Allah ya, ada jahim seperti itu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Baik teman-teman sekalian, ya pemalas ini harus dihindari ya, jangan sampai malas, ya. Sindrom yang keempat teman-teman sekalian, tergesa-gesa, terburu-buru, pengen cepat bisa. Ya, padahal kata Rasul apa al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu ya, itu dari syaitan. Tapi saya ingin sampaikan begini teman-teman sekalian, pengen cepat bisa itu beda dengan tergesa-gesa. Jadi kalau memang teman-teman pengen cepat bisa, tapi selama ini mungkin kok nggak bisa-bisa atau belum bisa-bisa, mungkin ada prosesnya atau tekniknya yang salah atau keliru, ya. Tidak dijalankan. Olehnya itu maka ya nanti dilihat kembali mana yang kira-kira belum dijalankan sama teman-teman. Atau mungkin bisa saja teman-teman itu misalnya ya sedang mengidap salah satu sindrom dari 7 sindrom ini, ya. Jadi tergesa-gesa adalah salah satu sindrom yang akan menolak ilmu teman-teman sekalian, ya. Al-ajalatu minasyaiton. Cukup hadis itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa sifat tergesa-gesa termasuk dalam menuntut ilmu itu tidak diperbolehkan. Teman-teman sekalian, ini yang kelima itu sifat bosanan, ya. Jadi kurang sabar. Ini adalah sindrom, ya, sindrom yang memang harus dihindari teman-teman sekalian. Ya, mungkin kita belajar, teman-teman belajar ke guru ini. Kok nggak bisa-bisa? Sudah pakai metode ini, kok bisa-bisa? Ya, pengen belajar jadi ogah, jadi bosan. Karena saya sudah pernah belajar, ya. Tapi saya yakin nggak bisa-bisa. Teman-teman sekalian itu, ya, itu yang bosanan seperti itu, ya, jangan sampai dipelihara. Itu adalah sindrom teman-teman sekalian. Nanti saya akan kasih quote menarik ya, quote menarik tentang hal ini nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman itu akan bisa merubah mindsetnya nanti di akhir insya Allah ya. Saya yakin teman-teman akan memahami hal itu insya Allah. Baik, yang keenam teman-teman sekalian, ya, tidak mau berkorban atau sulit berkorban teman-teman sekalian. Belajar itu butuh biaya, ya. Belajar itu butuh biaya. Biaya untuk beli buku, biaya untuk korban ya. Korban itu tidak mesti uang ya teman-teman sekalian, ya. Kalau sifatnya kayak beli buku ya mungkin uang, ya. Atau misalnya kalau memang berguru ikut kelas ya, ikut kelas-kelas bahasa Arab itu butuh uang ya untuk bayar misalnya. Tapi berkorban di sini itu bisa bisa tenaga teman-teman sekalian, waktu ya. Yang mana mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ketika ikut mentoring, ikut webinar, ya kayak webinar ini ya, teman-teman akan saya kasih tugas. Nanti di situ akan mengisi ini, mengisi itu dan macam-macam. Nah, sibuk apapun teman-teman sekalian, kalau memang pengen bisa, bertekad ingin bisa bahasa Arab, maka berkorban. Ya, berkorban waktunya, berkorban tenaganya. Ya, saya pun sudah melakukan hal itu
sudah melalui hal itu teman-teman sekalian. Saya dahulu jarang tidur atau sering tidurnya itu di atas jam 12 karena kenapa? Waktu itu saya masih manual ya. Belajar bahasa Arab waktu dulu saya di tahun 2009 saya belajar bahasa Arab itu awalnya 2008 sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri, maksudnya banyak baca buku karena saya seorang, lebih tepatnya itu saya seorang yang lebih cocok ada video-video ya kalau teori estetik, bukan kinestetik juga ya, saya visual, lebih suka baca buku, lebih suka banyak membaca, itu kalau saya. Jadi dari dulu saya banyak baca dari tahun 2008, tapi tetap mentok-mentok juga teman-teman sekalian. Ya, bertanya juga sulit karena cari ustadznya sulit sekali. Akhirnya apa? Saya punya tekad, saya cuti. Ya, 2009 itu saya cuti, ambil cuti dan keluar cuti saya. Waktu itu saya dapat brosur belajar bahasa Arab gratis. Gratis ini bukan berarti tidak bayar ya teman-teman sekalian ya. Jadi waktu itu di Elsia di Bogor. Di sana itu mereka ngasih belajar kita gratis sama kita, tetapi itu bukan gratis, dibiayai sebenarnya, dibiayai sama Saudi, ya. Jadi saya coba ambil itu beasiswa dan alhamdulillah teman-teman sekalian, saya itu nggak bisa bahasa Arab karena memang saya tidak punya basic bahasa Arab. Tetapi saya berani untuk ikut tes, padahal di tesnya itu pakai bahasa Arab. Tulisan ataupun jadi Syafawi sama Syafawi itu langsung ya ujiannya itu langsung tanya jawab gitu, interview gitu ya, ada yang seperti itu. Kemudian tahriri itu ujian tulis ya, dan itu teman-teman sekalian itu ujiannya pakai bahasa Arab. Sebenarnya logikanya saya itu nggak lulus. Ya, bahkan saya sudah tertanam di sini di kepala saya bahwa saya itu tidak lulus. Sebenarnya begitu, ya. Tapi maksudnya tidak lulus itu kalau melihat kemampuan saya ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau melihat kemampuan saya yakin saya tidak lulus, ya. Dan memang ini saya bisa mengukur diri saya. Itu yang terjadi waktu itu. Dan faktanya memang teman-teman sekalian, ya, ketika pengumuman ujian itu setelah ujian itu 1 minggu 2 minggu waktu itu, seminggu kalau tidak salah, ya. Sebelum pengumuman itu saya SMS salah satu admin program bahasa Arab itu, saya bilang, Pak, saya cuti saya sudah keluar di UIN. Kalau saya tidak lulus, itu saya mau kemana? Ya, kira-kira ini sebenarnya saya ingin kasih tahu sama dia, ya, sama beliau bahwa saya ini adalah orang yang punya niat untuk belajar, punya tekad untuk belajar dan sungguh-sungguh untuk belajar. Ya, itu yang saya ingin sampaikan pada dia, walaupun mungkin dengan ujian ini, tahriri ataupun syafawi ini saya tidak lulus, ya, tetapi setidaknya dia bisa melihat kemauan saya, tekad saya untuk belajar itu sehingga kemudian masih bisa berbelas kasih. Ya, teman-teman sekalian, itu ajaib. Jadi waktu itu seingat saya, mereka menerima, jadi dari ratusan yang daftar, mereka menerima kalau tidak salah 150 orang, 50 untuk akhwat, dan itu satu kelas, dan ikhwan 2 kelas, berarti 50-50. Jadi total 150. Jadi dari 150 teman-teman sekalian, ada 5 orang cadangan, ya, untuk ikhwannya. Jadi 155. Saya nggak tahu akhwatnya apakah ada cadangan atau tidak. Ya, jadi setelah itu ternyata teman-teman sekalian, setelah saya SMS tadi itu sama adminnya, beliau bilang banyak berdoa dan bersabar. Oke. Banyak berdoa dan bersabar. Banyak berdoa dan bersabar. Saya berdoa bersabar, kira-kira begitu, ya. Dan saya meminta kepada Allah semoga kemudian ya benar-benar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan saya untuk bisa bahasa Arab, ya. Setidaknya minimal saya lulus dulu. Jadi teman-teman sekalian,
Setelah pengumuman, saya lihat ternyata alhamdulillah saya lulus. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian? Saya lulus di nomor paling terakhir di bangku cadangan yang 5. Tapi setidaknya saya alhamdulillah saya bisa lulus. Luar biasa. Ya. Dari situlah kemudian teman-teman sekalian itu mengawali belajar saya untuk bahasa Arab itu hingga kemudian saya bisa ke Libya, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ya harus berkorban. Jadi setelah saya belajar di situ ternyata saya belajar 1 tahun di situ, ya. Dan cuti saya yang 1 tahun di UIN itu setelah selesai saya belajar di situ saya tidak lanjutkan teman-teman sekalian. Saya pikir buat apa saya ke UIN? Ya, akhirnya saya ngapal Quran dan saya ngapal Quran alhamdulillah itu hanya dalam waktu 10 bulan hingga 1 tahun. Tetapi waktu itu saya hanya dapat 20 juz, tetapi karena saya punya target-target capaian hidup yang harus saya saya jalankan hingga kemudian saya menghafal Quran hanya 1 tahun, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Saya tinggalin pesantrennya karena kalau saya menghafal lebih dari itu, saya pikir saya khawatir ada target-target yang sudah saya buat, ya. Ini juga salah satu nanti teman-teman sekalian itu menjadi sindrom juga, ya, teman-teman sekalian, ya. Sindrom yang ke-7 insya Allah. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu itu harus ini, ya. Ini yang ke-7, ya. Jadi ini juga sindrom tidak memiliki goals dan tidak menetapkan timelines. Jadi teman-teman itu kalau pengen bahasa Arab, tetapkan goals-nya apa. Misalnya bahasa Arab saya level apa, ya. Dan level basic misalnya level sampai advance, ya. Intinya teman-teman itu lebih tahu dan bisa ngukur kemampuan teman-teman itu 1 tahun ini kira-kira saya sampai levelnya mana, ya, levelnya apa. Jadi tidak perlu terburu-buru tiba-tiba saya pengen 1 tahun ini lompat langsung advance, Ustadz, ya. Itu mungkin terburu-buru seperti itu, ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, tetapi perlu juga teman-teman sekalian untuk melihat kondisi teman-teman, apakah goals-nya itu realistis atau tidak, ya. Goals yang teman-teman buat itu realistis atau tidak. Jadi silakan, ya, bikin planningnya, bikin goals-nya apa, ya, goals, planning, kemudian action. Nanti bikin, ya, taruh di timeline-nya, ya, teman-teman sekalian. Termasuk sebutkan waktunya. Dan saya itu melakukan itu dari waktu SMA, teman-teman sekalian. SMA waktu itu karena, ya, saya ingat betul ada seorang ustadz yang kemudian kasih tahu kepada saya bahwa, ya, antum itu harus punya yang namanya goals dan timeline hidup, ya, timeline kehidupan antum. Ya, antum tahun ini harus apa, tahun ini harus apa. Itu teman-teman silakan, ya, dibuat seperti itu. Khususnya yang bahasa Arab, ya, khusus bahasa Arab aja. Tahun berapa teman-teman itu bisa bahasa Arab, levelnya apa, seperti itu, ya. Baik teman-teman sekalian, itu sindrom. Mesti teman-teman sekalian hindari, ya, kalau memang ingin bisa bahasa Arab. Kemudian bagian ketiga, teknik yang ketiga teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan mentor, ya. Anda belajar teman-teman sekalian itu butuh mentor teman-teman sekalian, ya. Ini sudah ma'ruf, butuh guru. Guru ini yang akan kasih maklumat sama antum, karena tidak ada yang namanya ilmu laduni. Nggak ada itu ilmu yang didapatkan tanpa guru. Itu mustahil seperti itu, ya. Nggak ada ilmu yang didapatkan tanpa guru. Bahkan kalaupun dia dapat ilmu, dikhawatirkan ilmu yang dia dapat itu nanti menyesatkan dia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya, jadi barang siapa yang belajar tanpa guru maka setan menjadi gurunya, ya. Itu ma'ruf sekali. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, antum butuh guru, ya, butuh seorang guru yang mengajarkan ilmu sama antum. Termasuk bahasa Arab ini, antum harus belajar. Maka di sini teman-teman sekalian, saya akan mencoba membantu teman-teman sekalian yang memang ingin belajar bahasa Arab, ya, maka saya bikin webinar ini.
ya saya buka kesempatan untuk teman-teman bertanya dan apa saja. Bahkan nanti teman-teman sekalian, ya, saya sudah menyiapkan buku, bukan modul biasa lagi. Buku, ya, itu yang nanti akan menjadi rujukan teman-teman sekalian untuk apa? Termasuk menyelesaikan tugas. Nanti saya akan kasih tugas ini teman-teman sekalian, dan saya bisa pastikan teman-teman, insyaallah teman-teman itu akan bisa bahasa Arab. Ya, akan bisa bahasa Arab. Saya akan bisa pastikan itu, insyaallah. Ya, baik teman-teman sekalian. Nah, ketika antum membutuhkan seorang mentor untuk mengajari antum, jadi antum butuh seorang guru untuk mengajari antum, teman-teman sekalian, maka saya kasih setidaknya ada 7 sifat nih. Ya, ada 7 sifat yang mesti teman-teman ketahui pada seorang mentor atau guru yang dimiliki oleh teman-teman. Ya. Nah, kita lihat apa yang pertama. Yang pertama itu niatnya teman-teman. Nah, ini teman-teman tahu ya, sengaja saya posting foto ini. Kalau tidak salah, foto ini namanya Syekh Walid Hamdan. Ini bukan tanpa sengaja, saya sengaja. Ya, ini artinya saya ngambil sanad sama dia. Ya, saya ngambil sanad Bukhari Muslim. Jadi saya alhamdulillah sudah dapat 3 sanad teman-teman sekalian untuk simaan hadis matan ya Bukhari Muslim, alhamdulillah itu melalui jalur beliau ini, ya, Walid Hamdan. Saya baru selesai beberapa hari lalu, ya. Alhamdulillah itu jadi ada ujiannya juga, jadi saya sudah selesai alhamdulillah. Jadi saya punya sanad sampai Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, penting bagi teman-teman itu ketika memilih guru, ya, harus tahu bahwa gurunya itu memiliki latar belakang, ya, yang mumpuni di bidang bahasa Arab, teman-teman. Kita kan pengen belajar bahasa Arab, maka gurunya yang akan menjadi guru teman-teman sekalian untuk mengajarkan bahasa Arab, benar-benar mereka adalah para mentor, para guru yang mumpuni di bidang itu. Saya ingin sampaikan begini, guru, ya, khususnya guru bahasa Arab ya teman-teman sekalian, itu ada 2. Ya, orang yang mengajarkan bahasa Arab itu ada 2. Kalau kita milih guru itu kan tentunya kita pertama itu sudah pasti dia mumpuni kan mengajarkan ilmu itu, atau dia mumpuni di bidang bahasa Arab. Oke. Jadi orang yang mumpuni di bidang bahasa Arab itu yang nanti kita akan pilih jadi guru itu bisa 2 teman-teman sekalian. Ada orang yang mumpuni di bidang bahasa Arab, tetapi dia belum tentu najih. Itu namanya, padahal dia mutakhasis. Jadi dia mutakhasisun, orang yang khusus pengajar khusus di bidang bahasa Arab, jago di bidang bahasa Arab, tapi ternyata dia bukan seorang yang pengajar bahasa Arab. Nah, ini istilah para ulama itu namanya ada muallimun mutakhassisun atau al-muallim al-mutakhasis. Jadi seorang guru yang mutakhasis ya di bidang itu. Nah, ada lagi yang kedua, teman-teman sekalian, disebut dengan al-muallim an-najih, guru yang sukses. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, kalau memilih guru itu ternyata tidak hanya semata-mata dia itu bisa bahasa Arab saja. Ya, atau mutakhasis di situ enggak, tetapi perlu cari guru yang najih. Guru yang benar-benar bisa sukses mengajarkan antum bahasa Arab. Ya, sukses itu jadi begini. Jadi guru itu tidak hanya mesti tahu bahasa Arab, jago bahasa Arab, atau mungkin dia bisa ngajarin kurikulum buat kurikulum bahasa Arab, bukan itu. Ya, guru sukses itu teman-teman sekalian, dia bisa menguasai kelas. Dia mengetahui kondisi para muridnya. Ini penting sekali karena guru sehebat apapun guru, tapi kalau dia tidak memahami betul kondisi murid-muridnya, juga tidak akan bisa mentransferkan ilmu, ya, tidak akan bisa menyalurkan ilmunya. Jadi itu penting sekali ketika memilih guru, ya, tadi yang memiliki latar belakang yang mumpuni di bidang bahasa Arab, ya, tetapi lihat ada yang takhusus, ada yang najih, pilih yang najih, ya, pilih yang najih. Seorang guru yang walaupun dia bukan mutakhasis di bidang bahasa Arab, ya, tapi tentu dia punya standar tentunya, ya, punya standarisasi bidang bahasa Arab, ya, tetapi dia adalah guru yang benar-benar najih sukses, terutama dia tahu
kondisi para muridnya. Dia tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan atau sedang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Kemudian dia berikan yang butuh. Kadang begini, kadang seorang guru itu mengajarkan muridnya ini sesuai dengan pengetahuan dia. Padahal muridnya nggak butuh itu. Justru muridnya tambah bingung ketika diajarkan itu. Ini banyak dan sering terjadi. Mungkin juga teman-teman sekalian, ya teman-teman semuanya sampai saat ini nggak bisa bahasa Arab, seperti itu mungkin sebabnya. Ya, jadi para gurunya itu hebat, ya mutakhasis bahkan di bidang bahasa Arab, tetapi ternyata kurang dari aspek tadi. Ya, jadi itu penting sekali teman-teman sekalian. Yang kedua teman-teman sekalian, ya sifat yang mesti dimiliki seorang guru itu adalah ikhlas. Ya, dia harus ikhlas dan terbuka, ya terhadap murid-muridnya. Jadi dia harus terbuka dan bertanggung jawab teman-teman sekalian, ya dalam mengajarkan ilmunya. Ya itu seorang guru. Jadi ikhlas itu penting sekali, karena kalau gurunya tidak ikhlas, sekalipun muridnya ikhlas, itu sulit teman-teman sekalian. Ya, gurunya ikhlas, muridnya juga tidak ikhlas juga sama saja, sulit. Maka kedua-duanya harus ikhlas. Guru itu harus ikhlas mengajarkan ilmunya. Ya, jadi niatnya adalah benar-benar lillahi ta'ala untuk mengajarkan ilmu itu. Insya Allah kalau itu diajarkan dengan ikhlas, maka murid-muridnya juga akan mampu dengan mudah ya untuk mendapatkan ilmu yang ditransferkan Ustadz tadi. Dan guru juga harus terbuka teman-teman sekalian. Guru tidak boleh dia menyembunyikan ilmunya. Ya, jadi cari guru yang seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ya saya ingin tegaskan kembali. Mentoring ini, webinar yang saya adakan ini, saya akan benar-benar buka-bukaan sama teman-teman sekalian. Tidak ada rahasia-rahasiaan, ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman itu silahkan disampaikan, ya. Dan tapi nanti insya Allah, walaupun teman-teman tidak akan sampaikan, saya juga akan tahu insya Allah kebutuhan teman-teman itu apa sebagai pemula. Karena saya insya Allah ya praktisi, pegiat dan juga sudah insya Allah berpengalaman, ya. Untuk membuat kurikulum bahasa Arab, bahkan mengajar bahasa Arab, ya saya punya murid-murid itu bahkan dari yang SD itu ada, ya itu sampai umur yang sudah tua pun juga pernah saya ajarkan bahasa Arab, ya jadi insya Allah tahu betul bagaimana mengajarkan mereka, apa kebutuhan mereka, ya dan olehnya itu makanya kemudian saya bikin webinar ini, ya harapannya adalah apa yang saya lakukan dahulu ketika saya mengajarkan bahasa Arab dahulu teman-teman sekalian itu saya lakukan gratis ke teman-teman, terbuka umum, sama sekali tidak bayar, ya itu sebenarnya adalah bagian daripada riset saya, ya untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arab saya sendiri, termasuk cara mengajar bahasa Arab ya ke orang-orang. Dan olehnya itu saya merasa bahwa sekarang ini sudah cukup, ya lebih dari 7 tahun melakukan riset pengembangan bahasa Arab. Saya rasa ini cukup menjadi modal untuk kemudian bisa menularkan ilmu ini kepada teman-teman sekalian, dan insya Allah saya yakin teman-teman akan bisa bahasa Arab insya Allah, ya harus optimis dan harus percaya, ya. Baik teman-teman sekalian. Yang ketiga teman-teman sekalian, seorang guru itu harus baik dalam bergaul. Dia harus baik dalam bergaul dengan para muridnya, ya. Kata baik ini teman-teman sekalian, ini penting sekali ya kita pahami. Baik itu artinya seorang guru itu dia tidak boleh arogan, ya. Bahkan tidak boleh juga seorang guru itu terlalu ya bukan berarti tidak boleh jaim ya. Nanti akan ada di situ saya katakan dia harus menjaga adab muru'ah nanti yang poin berikutnya. Tapi maksudnya begini. Dia harus bisa membersamai dengan para muridnya. Jangan dia merasa berbeda dengan muridnya, ya. Makanya kalau cari guru nanti cari yang seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi cari guru yang bisa bergaul dengan para muridnya, bisa bergaul dengan teman-teman sekalian supaya tidak merasa ada gap, ada jarak. Dan ini pula sebenarnya yang membuat kenapa ya akhirnya apa para murid itu tadi yang
malu, akhirnya tidak bisa belajar, tidak bisa ngambil istifadah, ya, tidak bisa ngambil istifadah dari mana, ya, dari ilmu yang diajarkan ustadznya, karena lihat gurunya seperti itu dia akan malu bertanya, ya, dan seterusnya. Baik, poin yang keempat teman-teman sekalian, ya, guru itu harus menjaga muru'ah. Jadi bukan hanya para siswa itu yang menjaga muru'ah, bukan hanya para pelajar yang menjaga muru'ah, harga dirinya dan juga adab, ternyata guru pun juga demikian teman-teman sekalian. Ya, jadi seorang guru terutama dia menjaga muru'ah, kalau murid itu dia menjaga adab. Ya, jadi seorang guru misalnya dari segi berpakaian dan macam-macam itu, dia kalau memang ustadz dia harus menampakkan pakaiannya seperti apa, ya. Ini sangat penting sekali sebenarnya, bahkan oleh ulama kita itu dimasukkan dalam bab-bab, ya, dalam bab kalau kitab al-qadha, ya, dalam hal qadha, seorang qadhi itu dikatakan dia tidak boleh pakai pakaian biasa, bahkan dulu itu dia tidak boleh makan di bukan restoran, ya, di rumah makan seperti itu dia nggak boleh seorang ustadz, ya, dia nggak boleh pakai celana pendek walaupun itu sampai ke selutut, padahal kan boleh-boleh saja kan, nah, tapi itu yang disebut dengan menjaga muru'ah, ya. Jadi guru itu kalau nanti teman-teman mencari guru, maka cari yang seperti itu teman-teman sekalian. Insya Allah akan dapat keberkahan, ya. Baik teman-teman sekalian, yang kelima, ya. Jadi tegas dalam bersikap. Guru juga harus tegas dalam bersikap, ya. Cari guru yang tegas. Jangan tidak tegas. Kalau tidak tegas, misalnya kita sebagai murid, ya, ketika misalnya ada guru kasih tugas, kasih PR, muridnya mengatakan, guru, ya, Ustadz, mohon maaf, saya ini tidak punya waktu, saya ini capek, sibuk, macam-macam. Ya, gurunya bilang nggak apa-apa, dan macam-macam. Nggak boleh seperti itu, ya. Guru, ya, harus ya tetap harus baik, ya, tetapi harus tegas juga, ya, seperti itu, harus tegas, ya. Jadi sifat yang kelima dari seorang guru itu harus tegas. Ya, baik teman-teman sekalian, yang berikut yang keenam itu harus sungguh-sungguh. Seorang guru itu dia harus benar-benar sungguh-sungguh mengajarkan ilmu dan juga disiplin, tepat waktu. Ya, ini penting sekali. Ya, karena memang Islam itu sangat menganjurkan kita menjadi orang yang disiplin, baik murid ataupun guru sendiri, khususnya guru, ya. Kalau guru nggak disiplin, bagaimana murid bisa disiplin? Maka guru ini menjadi sangat penting sekali. Jadi teman-teman sekalian, ya, cari guru yang benar-benar bisa atau memiliki karakter seperti ini. Di antaranya adalah sungguh-sungguh dan disiplin, ya. Sungguh-sungguh menegakkan aturan, sungguh-sungguh dalam hal apa saja, tugas misalnya, benar-benar kalau dia kasih tugas diperiksa, jangan kasih tugas nggak diperiksa, ya. Nanti nggak ada faedahnya seperti itu, ya. Cari guru seperti itu, ya. Baik, teman-teman sekalian, yang terakhir ini, ya, sifat seorang guru itu harus penyabar, ya. Mungkin salah satu muridnya itu sedang, benar dia punya masalah, nggak bisa kerjain tugas, dia punya masalah, mungkin masalah keuangan, sehingga kemudian keluarganya jadi masalah, kemudian tidak bisa fokus belajar, itu harus diketahui seorang guru, ya. Atau dia menghadapi mungkin para murid yang berbeda-beda karakter di sekolah apa di kelas itu, maka guru juga harus sabar, ya, sabar menghadapi mereka, ya. Kesabaran ini teman-teman sekalian itu penting dimiliki seorang guru. Jadi 7 sifat ini, ya, adalah sifat yang wajib ada pada seorang guru. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin mencari guru maka cari seperti itu. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, ini teknik yang terakhir, teknik yang keempat, ya. Maka teknik yang keempat ini teman-teman, ini berkaitan dengan metode. Jadi tahu dulu metode apa yang telah banyak terbukti yang digunakan, ya, berhasil membantu orang-orang belajar bahasa Arab. Maka ambil itu teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau berbicara tentang metode ini sebenarnya adalah bukan hanya sebatas buku panduan, modul, ya, tapi kalau
kalau metode teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang metode itu meliputi segala hal, ya. Ada kaitannya dengan guru mengajar seperti apa, ya, dia pakai kitabnya apa, pengaturan ruangan kelasnya seperti apa, dia menggunakan media pembelajarannya seperti apa yang yang kondusif, ya, yang cocok dan seterusnya. Nah, ini termasuk dalam hal metode teman-teman sekalian. Nah, tapi di sini saya akan lebih fokus ke yang disebut dengan metode buku, atau buku apa yang akan digunakan. Nah, saya ngasih 4 teman-teman sekalian, ya, 4. Nah, metode ini adalah metode yang telah banyak terbukti, bahkan telah membantu jutaan orang teman-teman sekalian. Ini bukan main-main, ya. Saya bisa bahasa Arab bahkan ya adalah belajar dari salah satu metode ini. Jadi insya Allah orang yang belajar menggunakan salah satu dari 4 metode ini tidak ada yang namanya gagal, insya Allah, ya, insya Allah teman-teman sekalian, ya. Nanti akan saya kasih tahu masalah gagal atau tidak gagal. Baik, apa itu yang pertama, ya, ini teman-teman sekalian, ini saya pelajari di Libya. Bahkan waktu saya tadi sudah cerita di awal tentang saya cuti belajar bahasa Arab dari UIN itu, saya belajar ini 1 tahun. Ya, jadi ini ada 4 mustawa. 4 mustawa itu 4 semester kalau kita bilang teman-teman sekalian, ya. Tapi ini insya Allah bab ini, pembahasan ini saya tidak akan rinci banget di sini. Nanti akan saya rinci nanti di pertemuan Zoom kita yang ketiga insya Allah, ya. Tapi saya akan kasih gambarannya. Saya akan rekomendasikan 4 kitab, ya. Kitab silsilah ini yang dipakai juga di Libya di I'dad, ya. Jadi saya itu di Libya itu 7 tahun, bukan karena saya itu murid yang nggak lulus teman-teman, ya, enggak. Memang di Libya itu belajarnya 7 tahun teman-teman sekalian. 2 tahun I'dad, kemudian 1 tahun takmili, dan 4 tahun itu syariahnya, ya teman-teman sekalian. Nah, setiap level tadi I'dad, takmili, syariah itu ada ujiannya. Jadi minimal ujiannya nilainya 80. Kalau di bawah 80 nggak bakalan lolos teman-teman sekalian, ya. Dan di Libya itu, ya, alhamdulillah juga saya juga lupa sampaikan sama teman-teman, saya itu ketua BEM teman-teman sekalian, ya, presiden mahasiswa di Libya, ya, yang angkat itu dewan dosen, itu saya di Libya, ya, itu juga lupa teman-teman sekalian, ya. Jadi kita belajar di Libya kitab ini, ya. Kitab ini sedang semua kitab yang ada di sini teman-teman sekalian itu saya garap semua. Sedang saya kerjakan semua untuk bisa diajarkan sama orang-orang, ya. Itu sedang saya garap teman-teman sekalian. Nah, kitab yang ini, yang nomor 1 ini, ya, metode ini paling banyak kitabnya. Jadi untuk awal-awal ini karena saya juga belum selesai rekomendasi kitab ini, jadi teman-teman, ya, sementara mungkin ini levelnya agak naik dikit, ya. Jadi mungkin jangan kitab ini, levelnya turunkan aja dulu gitu, ya, seperti itu. Kitabnya itu nggak ada Indonesianya, ya, itu gundul semua, ya, seperti itu. Dan salah satu ciri khasnya teman-teman sekalian, ya, bisa dilihat kursor saya ini taklim bahasa Arab pakai kitab ini. Coba lihat tuh, ada Jam'iyah Dakwah wa Ta'lim Indonesia. Saya tidak ingin bilangin, maaf. Lupa, ada tulisannya di sini sebenarnya ini cuma di sini nggak ditulis, ya, tapi di belakang kalau nggak salah. Intinya ini buku ini adalah metode, salah satu metode pengajaran untuk orang non Arab. Jadi belajar bahasa Arab, ya, untuk orang non Arab sama orang Arab itu berbeda teman-teman sekalian. Tapi itu nanti akan bahas insya Allah di webinar kita berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, metode yang kedua itu adalah kitab ini. Mungkin sudah ada yang kenal, ya. Kalau sudah ada yang kenal kitab ini, ya silakan di chat, ya, ya, bilang sudah tahu gitu, ya. Saya sudah kenal seperti itu, ya. Silakan teman-teman sekalian, ya. Silakan di chat, ya, ditulis di chat, ya. Ini sudah kenal. Nah, kitab ini teman-teman sekalian ada 4 jilid, ya, tapi 4 jilid ini dia ada jilid 1 AB gitu, ya, jilid 2 AB, jilid 3 AB dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin pernah belajar kitab ini, ya ini itu adalah kitab yang cukup bagus teman-teman sekalian, ya.
kitab yang insya Allah itu bisa ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Tipe belajar antum mungkin ada seorang visual, ada yang seorang kinestetik, ada seorang auditori, ya. Kitab-kitab pembelajaran, metode pembelajaran untuk non-Arab ini itu sudah tadi ada videonya, ada suaranya, ada gambarnya dan macam-macam. Dan itu memang cocok banget untuk orang Arab. Intinya semua kitab ini itu cocok untuk orang Arab, ya. Memang seperti itu. Di ghairi natikina biha, ya. Jadi itu di sini bisa dilihat ya. Itu kursor saya. Jadi silsilatu fi ta'lim lughatil arabiyyah di ghairi natikina biha. Ya, ini adalah rangkaian pembelajaran bahasa Arab untuk orang penutur non Arab, teman-teman sekalian, ya. Jadi non Arab seperti itu. Nah, berikut kitab yang 3, teman-teman sekalian. Ya, ini yang sedang saya garap dan ini sudah hampir selesai, ya, teman-teman sekalian. Nah, kitab Al-Arabiyatul Linasyiin. Kitab ini 6 jilid. 1 jilid ini bisa 200-an, teman-teman sekalian. Ada 6 jilid ya, ada 200-an halaman. Ya, ini sama ya, kitab yang cukup populer insyaallah, ya. Dan ini sama juga di ghairi natikina biha, bisa dilihat ya, manhajul mutakalim di ghairi natikina biha bil arabiyah, ya, di ghairi natikina bil arabiyah. Jadi untuk orang non Arab, ya, sama sekali untuk orang non Arab. Jadi beda, ya, beda bagi orang Arab belajar bahasa Arab dengan orang non Arab. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, kitab Durusul Lughah, ya. Mungkin ada yang tahu. Kalau ada yang tahu silakan ya teman-teman sekalian, komentar ya, komentar di chat teman-teman sekalian. Ini populer loh. Di Depok lalu dibilang kitab teroris ini. Ya. Dibilang kitab teroris padahal Durusul Lughah, ya. Jadi hati-hati gitu ya, karena mereka nggak bisa baca gitu. Ya, jadi kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini ada 4 jilid teman-teman sekalian. Nanti detail ini insya Allah saya akan kasih tahu biar kita lebih akrab dengan kitab ini ya. Kitab ini mungkin paling mudah, makanya saya kasih di nomor 4. Jadi saya tadi urut dari pertama itu silsilatul ta'lim lughatul arabiyyah yang dipakai di Libya. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Arabiyatul Linasyiin, yang keempat Durusul Lughah. Itu bertahap dari yang paling berat ya, kemudian agak sedikit ya, kemudian lebih ringan, dan yang terakhir ini lebih kecil ya, lebih ringan banget yang ini, seperti itu. Ya, baik teman-teman sekalian, saya ingin ini di penutup ya, saya ingin sampaikan begini teman-teman sekalian. Ya. Jadi bisa bahasa Arab itu teman-teman sekalian ya, bukanlah permasalahan bakat. Ini saya ingin sampaikan sama teman-teman. Ini penting sekali. Bahasa Arab itu bukan masalah bakat. Jadi kalau teman-teman sekalian sampai saat ini bilang, wah saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, bukan bakat saya, bukan passion saya, itu mindset yang keliru, harus dibuang. Ya, apalagi kalau ada yang bilang begini, bahasa Arab itu aduh saya ditakdirkan nggak bisa bahasa Arab. Gitu kan ya, mungkin bukan takdir saya ya, dari mana tahu itu bukan takdir bukan takdir antum gitu ya. Jangan sekali-sekali mengatakan hal-hal yang buruk pada diri antum ya. Bahkan saya teman-teman sekalian, saya tidak percaya ya orang yang mengatakan bodoh, atau saya tidak menerima kalau ada orang bilang fulan itu bodoh ya. Kenapa? Allah itu sudah ciptakan kita semua itu sempurna teman-teman sekalian, punya potensi yang sama dengan teman-teman kita yang lainnya ya, tidak ada yang berbeda. Setiap kita itu bisa sebenarnya teman-teman untuk bisa bahasa Arab. Nah, makanya saya ingin kasih quote di sini ya, bisa bahasa Arab itu bukan permasalahan bakat ya, yang oleh orang dikatakan sebagai permasalahan bakat ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada seseorang ya, itu bukan itu. Tetapi bahasa Arab itu, atau bisa bahasa Arab itu adalah kemauan yang ada pada seseorang. Jadi bisa bahasa Arab itu kemauan, mau bisa atau tidak. Karena kalau bahasa Arab itu bakat teman-teman sekalian, tentu bakat itu dia akan dia akan pilih orang kan ya. Tetapi coba lihat, kalau memang itu masalah bakat pilih orang, tentu harusnya orang Arab itu ada yang nggak bisa bahasa Arab. Ada nggak orang Arab bisa bahasa Arab? Orang Arab bisa semua bahasa Arab kan? Jadi sebenarnya bukan masalah bakat. Saya kasih contoh lagi yang lebih ekstrim. Mesir itu Arab atau bukan? Bukan Arab loh.
Mesir itu Kipti. Mereka dulu itu bekasnya Romawi, ya. Yang daerah apa tuh? Daerah depannya Spanyol, Maroko, Maghrib, itu orang barbar loh. Dibilang suku barbar. Mauritania, tapi mereka tiap hari pakai bahasa Arab. Bahkan jadi bahasa sehari mereka adalah bahasa Arab. Ya kalau memang ini masalah bakat, tentu ada di antara mereka tidak bisa bahasa Arab, tapi masalahnya mereka bisa bahasa Arab. Jadi stop sampai saat ini. Kalau teman-teman itu masih punya mindset mengatakan ya bahwa bahasa Arab itu masalah bakat. Jadi ini bukan masalah bakat teman-teman sekalian, ya, tapi itu adalah masalah kemauan. Kemauan yang ada pada antum. Ya, demikian teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini. Materi kita di webinar pertemuan pertama ini, ya, saya harapkan bisa memberikan bisa memberikan gambaran utuh terhadap cara teknik belajar bahasa Arab. Jadi mungkin teman-teman selama ini mungkin ada yang masih belum bisa bahasa Arab atau susah bahasa Arab, bisa dilihat-lihat tadi teknik tadi. Saya sudah jalankan yang mana? Ya, sudah yang mana saya tinggalkan? Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ada di antara itu yang memang benar-benar ditinggalkan oleh teman-teman sekalian sehingga kemudian teman-teman itu tidak bisa bahasa Arab. Baik. Seperti itu teman-teman sekalian. Wah, saya lihat ini ternyata Masya Allah banyak sekali chatting ya. Masya Allah ya. Jadi belajar bahasa Arab katanya kurang lama Ustadz. Jadi levelnya nggak naik-naik. Oh gitu ya. Jadi butuh berapa lama gitu ya biar kemudian bisa bahasa Arab. Intinya ada yang mengatakan kurang fokus gitu ya. Dan macam-macam. Oke. Coba saya lihat dulu yang atas-atasnya. Jadi ada yang bilang mahal. Sudah Ustadz, mahal tapi Masya Allah ya. Ini juga jadi masalah. Oke ya. Masya Allah. Kemudian ada yang bilang tadi sedang belajar kitab itu ya. Sedang belajar kitab itu. Ada yang belajar katanya jadi 1 di 2. Intinya Masya Allah terima kasih sekali ya. Teman-teman sudah komentar banyak sekali di situ. Ya, dan mungkin saya tidak bisa bacakan semuanya. Tapi teman-teman juga insya Allah bisa melihat ya chatting dari teman-teman sekalian. Intinya teman-teman sekalian, pertemuan ini saya akan kasih tugas teman-teman sekalian. Ya. Saya kasih tugas untuk teman-teman sekalian. Harapannya dari saya, teman-teman itu tolong ya, tolong tugas itu dikerjakan sesuai dengan permintaan. Ya, jadi saya coba treatment teman-teman untuk bisa bahasa Arab. Dan nantikan, insya Allah pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya, insya Allah tanggal 27 ya 27 September. Kita akan berada di channel ini ya di Zoom ya. Insya Allah di part yang kedua nanti ada tema menarik. Insya Allah saya ingin sampaikan pada teman-teman sekalian. Ini masih ada kaitannya dengan 4 teknik belajar rahasia menjadi jago bahasa Arab ya. Jadi tetap stay di channel ini Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup. Coba hostnya mungkin bantu untuk di ini. Saya ingin dengar mungkin langsung aja suara. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, coba dibukain aja dulu semua ininya. Coba saya buka dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Sebutkan nama dari mana, Masya Allah. Ana Dede Ustaz, tinggal di Bogor. Oh ya, silakan. Kenal ya Ustaz ya. Ana sebenarnya belajar bahasa Arab. Lupa, agak apa? Oh, Ustaz. Ya. Ya, sebenarnya belajar bahasa Arab itu offline sama offline udah sering Ustaz. Tapi tetap nggak bisa-bisa. Offline gitu ya, offline ya. Langsung Offline ada. ya. Baik. Offline tuh pindah satu tempat ke tempat lain, yang ngulang lagi kan nahu sorob lama-lama Oke. kok nggak bisa gitu. Oh gitu. Jadi Iya. jadi bosan. Gitu. Bosan. Itu Ya, mungkin butuh pindah-pindah itu ya, tadi itu Ustaz. kenapa? Pindah-pindah itu kenapa? Pindah-pindah itu. Ya karena ya kurang beda lah mungkin ya. Tapi intinya gini Ustaz. Kalau yang tangkap itu memang kita belajar bahasa itu kayak misalkan dulu Anda pernah kursus di Lipia ya, Baina Yang Yadai. Sabtu.
Yang Sabtu kan? Yang kelas Sabtu Baina itu, Yadayk. Baina Yadayk itu. Nah, Sabtu. yang Anda tangkap itu memang pelajar bahasa Arab itu harus continue dan memang fokus dan harus punya lingkungan yang kondusif untuk Ya, belajar. komunitas Terus, ya, lingkungan. karena kalau di luar dari itu kayaknya nampaknya berat untuk belajar bahasa Arab. Tanggapan antum, Ustaz? Jahit. Ya baik, itu pengalaman yang luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan begini, tadi itu pindah-pindah guru, pindah ustadz, pindah metode, itu sudah selesai belum metodenya? Itu dulu. Ya itu juga penting sekali ya teman-teman sekalian. Belum selesai. Belum selesai, pindah gitu. Sekali pindah ngulang lagi, bos. Oh gitu. Ya jadi itu juga permasalahan sebenarnya. Apakah pindah-pindah kita belum selesai itu kategorinya ya kita bosan ya atau memang karena terburu-buru atau karena hal yang lain? Kalau memang itu yang terjadi ya mungkin itu wajar, nggak bisa kira-kira seperti itu. Pengen cepet bisa Ustadz, makanya pindah-pindah ke pengen cepet bisa berarti ya terburu-buru, tergesa-gesa. Makanya begini, tidak apa-apa pengen cepat bisa, tetapi jangan terburu-buru bisa. Ya, makanya teman-teman sekalian, itu nanti di goals-nya apa, level misalnya nanti bisanya nanti level apa bahasa Arabnya, dan tolong ya teman-teman buat ya, itu ditulis untuk teman-teman aja, disimpan. Jadi ditulis waktunya sampai kapan saya mencapai itu, ya itu penting, ya. Jadi tiap hari kalau bisa ditempelin aja di kamar, ya tiap hari dilihat, diingatkan dengan target itu, ya seperti itu teman-teman. Ya nanti masalah kesusahan tadi itu nanti akan coba kita bantu ya, saya bantu insya Allah apa yang menjadi kesusahan teman-teman itu sebenarnya bukan masalah, sebenarnya itu gampang sekali, ya. Jadi kalau kita sebagai pengajar harus betul ya, kita juga harus tahu betul melihat teman-teman murid-murid kita itu dia bosannya, dia memang misalnya tidak ikut kelas lagi itu karena bosan, terburu-buru, atau karena apa, dan masalahnya apa, itu harus tahu seperti itu. Sehingga kemudian kita harus bisa ngasih treatment yang benar, ya. Jadi harus tahu masalahnya apa, ya. Dan itu insya Allah setidaknya di webinar ini saya bisa bantu teman-teman sekalian. Ya makanya teman-teman jangan malu-malu. Ada masalah apa silakan ditanyakan, ya. Apapun yang teman-teman butuhkan, insya Allah coba kita fasilitasi, ya. Saya terbuka kok insya Allah teman-teman sekalian. Walaupun saya cukup sibuk sekali, banyak yang harus diurus, ya. Tapi insya Allah saya akan coba bantu secara maksimal apa yang menjadi kebutuhan teman-teman sekalian agar teman-teman itu bisa bahasa Arab. Dan saya tidak pelit teman-teman sekalian. Bahkan buku yang saya tulis itu saya kasih teman-teman sekalian, ya. Buku yang saya tulis itu saya kasih teman-teman sekalian, ya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau teman-teman tahu ya, buku nanti yang akan saya kasih teman-teman sekalian itu adalah buku yang hasil riset saya. Itu sudah saya tulis setelah saya melakukan berbagai riset, ya, sudah menelaah berbagai kitab, itu selama kurang lebih 7 tahun tadi, ya, seperti itu. Sebenarnya saya menulis buku itu berapa kali, ya, sudah berapa kali. Jadi sebenarnya bukan revisi tepatnya. Saya menulis buku beberapa kali. Yang pertama lalu itu sudah ada, tapi kemudian masih ada, ya, hard copy-nya masih ada. Tetapi yang terakhir ini yang cukup recommended, ya, cukup lengkap. Jadi insya Allah saya akan kasih sama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, dengan buku itu saya rasa insya Allah cukup membantu teman-teman. Informasi yang teman-teman butuhkan untuk basic belajar bahasa Arab itu ada di situ insya Allah, ya. Cuma mungkin bukunya kalau orang yang tidak terbiasa lihat detail, karena saya itu orangnya suka detail, ya. Saya seorang visual, itu suka detail, suka baca-baca, sukanya baca buku, menelaah kitab-kitab. Itu sehingga kemudian sangat detail saya nulis di situ, ya. Jadi nanti insya Allah akan saya bantu teman-teman sekalian, akan pandu ya mana yang kira-kira tidak dipahami teman-teman dari buku itu, nanti bisa insya Allah akan mudah. Dan nanti insya Allah teman-teman sekalian sebenarnya ya saya akan kasih teknik yang sifatnya itu teknis, ya.
jurusnya yang sifatnya teknis ya untuk teman-teman itu bisa bahasa Arab itu nanti saya kasih ya. Itu nanti insya Allah di part 2 ya di Zoom kita part 2 itu nanti akan saya kasih yang teknis. Nah kalau yang ini part pertama ini saya ingin kasih mindset dulu ya, merubah mindset teman-teman sekalian tentang belajar bahasa Arab yang tadi itu, yang di quote saya terakhir itu ya, bahwa bahasa Arab itu bukan bakat tetapi itu adalah kemauan yang ada pada antum semua teman-teman sekalian ya. Jadi berhentilah mengatakan wah saya nggak bakat bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab ya, saya takdir nggak bisa bahasa Arab. Wah, tahu dari mana kalau takdirnya begitu ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, siap sukses ya teman-teman sekalian, yang siap sukses ya bersama mahir bahasa. Siap. Siap, bismillah. Siap, insya Allah. Baik. Ada lagi nggak teman-teman sekalian? Kalau masih ada Allah silakan siap, boleh. Allahu Akbar. Ya, kalau masih ada silakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Tafadhal. Ya Ustaz, saya Ade Kurniawan dari Setu Tangsel Ustaz. Tafadhal. Terkait metode belajar bahasa Arab, apakah yang kita pelajari itu nahwu shorof dulu atau justru muhadasah dulu Ustaz? Soalnya saya pernah ikut beberapa, saya yang sekarang juga lagi ikut juga yang muhadasah yang baina yadaik. Baik. Cuma dari beberapa, terutama di nahwu shorof itu saya agak kesulitan gimana Ustaz sebenarnya tahapnya itu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini pertanyaan menarik ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya materi ini nanti akan saya sampaikan nanti di part kedua sebenarnya di Zoom. Tapi saya kasih begini, sedikit gambaran sama teman-teman karena ini sudah ditanyakan, maka harus saya jawab karena ada kaidah usul teman-teman sekalian, ya. La ta'khirul bayan inda waqtil hajah la yajuz, ya. Jadi penjelasan yang dibutuhkan saat suatu penjelasan yang dibutuhkan segera itu tidak boleh diakhirkan. Itu seperti itu ya. Jadi saya tidak akan akhirkan, saya akan tetap jawab. Misal teman-teman sekalian, saya akan kasih gambaran. Teman-teman sekalian, kalau antum belajar misalnya saya kasih begini. Sebenarnya teman-teman tahu nggak apa itu nahwu, apa itu shorof? Ya, apa itu nahwu, apa itu shorof? Kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin kita akan dikenalkan dengan istilah pelajaran nahwu atau pelajaran shorof, kan gitu, ya. Nahwu itu teman-teman sekalian, itu adalah satu cabang ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan perubahan harokat akhir. Ingat ya, perubahan harokat akhir kata. Ya, suatu suatu kata dalam kalimat bahasa Arab. Coba kita lihat ya, contoh ya, kita baca. Kan ini semua sudah pada bisa kan? Semuanya saya yakin bisa bahasa Arab. Bilang bisa. Ya, bilang bisa. Semua bisa bahasa Arab. Ya? Bisa. Antum kan kalau macam sholat kan baca Al-Fatihah kan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim kan bisa bahasa Arab ya. Ya udah, saya kasih contoh Al-Fatihah. Coba lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi ada bismi ya. Jadi ismi, mi. Itu kenapa enggak bismu? Kenapa enggak bisma? Nah, itu yang namanya nahwu. Allahi, bismillah, bismillahi, Allahi. Kenapa Allahi hinya jadi kasroh? Ya, kenapa bukan kenapa enggak bismillahu? Kenapa enggak bismillaha? Ya, itu namanya nahwu teman-teman sekalian. Ya. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mengajarkan tadi, ya. Mengajarkan perubahan akhir suatu kata pada kalimat, ya. Nah, kalau shorof itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perubahan kata teman-teman sekalian. Ya, shorof ini yang seringkali banyak jadi masalah baru oleh banyak pembelajar bahasa Arab. Saya rasa teman-teman sekalian salah satu menjadi penyebab utama banyak kegagalan bahasa Arab nggak bisa itu salah satu karena tidak paham mendudukan masalah shorof, ilmu shorof, menggunakan kata-kata bahasa Arab. Contoh. Bapak-bapak, sebenarnya nanti ya, ini nanti rinciannya ada insya Allah di webinar kedua, dan itu saya nanti akan kasih video-videonya juga. Ya,
terkait tentang ini. Jadi teman-teman misalnya ketika mengatakan begini, ya, mengatakan begini, saya ingin keluar. Kalau saya ingin keluar kan uridu. Kalau yang kalimat tepatnya itu kan uridul khuruja. Ya, itu kalau kenapa al khuruj? Kalau antum lihat khuruj, ya, khuruj itu apa? Khuruj itu kan masdar, ya, masdar. Ya, jenis sorofnya kalau kita bilang sorof ini, kalau sorof itu berarti nanti belajarnya di usul tasrif namanya, ya. Yang biasa kalau orang pesantren dilaguin gitu ya. Ya, misalnya zahab ya zahabu idhab saya nggak tahu ini huruf urutannya ya, karena saya nggak belajar pakai metode itu ya, makanya saya kasih tahu teman-teman sekalian, metode yang dipakai kayak gitu nggak ada masalah, tapi itu urutannya mereka pakai zahab ya zahabu ya, kemudian kalau nggak salah langsung master ya, zahab ya Darhan bahwa dahibun atau ya zahabun ya, kemudian dia pakai zahibun bahwa zahibun ya, kemudian dia pakai wada kamadhubun pakai isim maf'ul, kemudian pakai isim alat atau isim makan atau zaman. Intinya begitu, biasa urutannya begitu ya. Dan itu teman-teman sekalian, saya sudah bikin ya, insya Allah, dan sedang saya bikin kosakata yang berkaitan dengan itu, dan nanti teman-teman itu langsung pakai dan tidak akan bingung teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman ketika bikin kalimat contoh uridul khuruj, mana yang benar? Uridul khuruj, uridu khoroja, khoroja kan keluar kan? Uridu ya khuruju, atau uridu khorijun misalnya, atau uridu makhruj atau makhraj, uridu makhrajan, atau uridu apa? Ya, yang tepat kalau ingin bilang saya ingin keluar, maka pakai masdarnya uridul khuruj, seperti itu. Ya, kalau pengen pakai fiilnya nggak boleh uridu khoroja atau uridu yahruju. Itu enggak, itu salah teman-teman. Jadi nanti ada teknik-teknik tertentu yang nanti teman-teman akan saya kasih tahu tentang itu. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, punya basic, itu akan ngeh dengan apa yang saya sebutkan, ya, akan memahami apa yang saya sebutkan. Tetapi yang belum punya basic sama sekali, bahkan masih bingung dengan istilah-istilahnya, ya itu tidak apa-apa. Itu bisa saya maklumi teman-teman sekalian. Nanti insya Allah akan coba saya bantu, teman-teman akan bisa sampai paham tentang itu, ya, insya Allah. Itu tidak masalah bagi saya. Baik, terkait tadi tentang pertanyaannya tadi, ya, apakah belajar nahwu sorof duluan atau muhadasa? Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, itu adalah satu paket teman-teman sekalian. Jangan berpikir bahwa muhadasa dulu baru nahwu sorof, ya. Itu satu paket. Tetapi masalahnya adalah itu nanti masalahnya di teknik pengajaran, teman-teman sekalian. Ya, di teknik pengajaran. Ya, olehnya itu makanya ini ada berkaitan tadi dengan metode, dengan teknik 4 ya, metode yang dipakai belajar. Maka teman-teman kalau pengen belajar, saya rekomendasikan 4 kitab itu, jangan cari yang lain. Ya, kalau teman-teman itu pilih belajar bahasa Arab dari metode yang lain itu sebenarnya saya tidak mengatakan itu akan gagal. Tetapi peluang teman-teman untuk bisa bahasa Arab itu kecil sekali teman-teman sekalian. Kecuali kalau teman-teman itu sangat ekstra, sangat sungguh-sungguh, sangat sabar, sangat benar-benar termasuk ikhlas dan macam-macam itu. Mungkin boleh teman-teman sekalian, ya. Dan itu pernah saya alami teman-teman. Di awal saya belajar, saya pakai itu yang belajar sendiri tadi, karena saya tidak ada gurunya waktu itu. Ya, saya belajar begitu, tapi tetap aja mentok-mentok karena menghafal ini, menghafal rumus, enggak, itu capek sekali teman-teman sekalian. Ya, itu bikin capek sekali seperti itu. Jadi, ya, nanti insya Allah akan detailnya kita bahas di part kedua insya Allah teman-teman sekalian ya, tentang masalah itu. Insya Allah akan kita bahas di situ. Akan saya kasih insya Allah jurus-jurus rahasianya, termasuk perkara-perkara teknisnya. Insya Allah teman-teman akan bisa bahasa Arab. Insya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi nggak teman-teman sekalian? Ya, bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kali ya, teman-teman sekalian. Satu lagi kalau ada, silakan. Kalau ada, Pak Ustadz, itu ya, kita silakan. belajarnya ini per minggunya seminggu sekali apa gimana? Ini kayaknya jadwalnya
ngacak ya. Ini kan malam Sabtu ya. Besok malam Senin ya. Gitu ya. malam Jadi Senin. Nah, jadi yang ngacak gitu ya jamnya ya. Apa Ya. harinya ya. Ya. Nah. Baik, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ibu, jadi webinar kita itu hanya 6 hari, ya, hanya 6 hari. Jadi 3 hari nge-Zoom dan 3 hari video, teman-teman sekalian. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, ya 6 hari itu bisa maksimal kok, insya Allah, ya. Dan bisa maksimal dan nanti akan kita maksimalkan, insya Allah, ya. Akan kita maksimalkan dan teman-teman insya Allah akan merasakan perubahannya. Ya, akan merasakan perubahannya dan akan mendapatkan manfaat insya Allah, ya, terkait tentang ini. Insya Allah, Bu, insya Allah. Kalau masalah rondon tadi sudah saya walaupun ngacak gitu ya, saya sebutkan ya. Kenapa modelnya seperti itu, teman-teman sekalian? Memang itu sengaja disetting seperti itu, ya. Hari pertama Zoom, kemudian nanti hari ketiga Zoom, ya, jadi 25, kemudian lompat 27, dan nanti tanggal 1. Dan karena nanti besok teman-teman sekalian, insya Allah, ya, kenapa kita nggak nge-Zoom? Karena saya akan periksa tugasnya teman-teman. Nah, setelah ini saya akan kirimkan tugas teman-teman gitu. Jadi sahabat semua, saya akan kirimkan tugas itu, tolong diisi sama teman-teman sekalian, ya. Ini sangat menentukan sekali, teman-teman itu bisa bahasa Arab atau tidak. Jadi tolong ya, tugasnya nanti diisi, dan itu akan saya periksa. Bayangkan saya akan periksa sekitar 250 tugas loh teman-teman sekalian. Bisa keriting tangan ini, gitu kan? Bisa keriting. Jadi saya butuh waktu 1 hari untuk meriksa tugas teman-teman semua, dan makanya nggak bisa malamnya nge-Zoom. Jadi tunggu malam berikutnya. Seperti itu Ibu, ya, Ibu ya, semoga dipahami ya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman sekalian. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti ditanya di grup ya. Nanti ditanya di grup. Nanti insya Allah saya sempatkan untuk menjawab, insya Allah ya. Ya silakan, grup itu untuk tanya jawab dan macam-macam. Mungkin juga ada teman-teman kita di sini yang juga sudah pernah belajar bahasa Arab. Dia bisa ngasih infonya, bisa berbagi. Itu penting sekali ya. Saya ingin sampaikan bahwa belajar itu tidak mesti dari saya, ya, bisa belajar dari teman-teman yang ada, dan saya yakin di antara teman-teman yang ada juga itu sudah pernah belajar. Jadi silakan ditanyakan ke mereka. Nanti teman-teman yang bisa ya jangan pelit-pelit juga, silakan jawab juga, ya. Nanti kalau saya tetap akan membersamai diskusi itu. Jadi setiap ada yang misalnya keliru atau apa, nanti coba pasti akan saya betulkan seperti itu, ya. Seperti teman-teman sekalian ya, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini sampai di sini saja, ya. Silakan istiqomah. Tadi apa yang sudah saya sampaikan silakan dicermati kembali, ya, diamalkan, itu lebih penting, ya, untuk menghindari kegagalan. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa cukup. Ini dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah ini ada ada recordingnya, nanti akan disampaikan di grup insya Allah, ya, akan dikirimkan di grup, sehingga teman-teman kita yang hari ini tidak bisa nge-Zoom bersama kita itu bisa menonton. Silahkan menonton di Zoom di rekaman yang ada, ya, sehingga kemudian bisa ngambil istifadah dari materi kita malam ini. Demikian dari saya. Kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.